Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk kajian Fathul Qarib setiap malam Selasa. Mudah-mudahan saya istiqomah dan bisa menambah ilmu untuk kita semua. Kita teruskan kembali faslun fi ahkamil iqrar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fi ahkamil iqrari kang tetep ing dalem neraka pira hukume iqrar. Wa huwa utawi ikrar dalam bote ikrar sahabat ikalis batu netepake menetapkan wasyar'an utawi ikrar ing dalam syariat cara syar'i cara istilah syariat iku ikhbarun awe habar bihaqqin kelawan salah satu dengan satu hak dengan habar atas dengan suatu hak alal muqirri ing atase wong kang ngaku alal muqirri ing atase wong kang ngaku fakharajat mongko kejaba apa asyhadatu syahadah persaksian beda kalau syahadah beda lagi ikrar itu dari pengakuan kalau syahadah ini adalah persaksian di annaha karena sak temene syahadah iku ikhbarun awe habar bihaqqin kelawan hak lil ghairi kate wong liya alal ghairi lil ghairi manfaat kadue wong liya alal ghairi melarat tinggal wong liya. Jadi yang namanya syahadah itu memberikan kabar satu hak yang memberatkan seseorang dan merugikan seseorang. Itu syahadah. Kalau ikrar itu pengakuan satu hak di mana ini ada yang manfaat untuk orang yang mengaku namanya ikrar. Wal muqarru tai barang kang den akone apa bihi al muqarbih namanya iku dorbani ana rong werna. Sesuatu yang diakui itu ada dua macam. Ahaduhuma dari salah sijine dorbani iku haqqullah ta'ala hak Allah ta'ala. Yang pertama adalah haqqullah. Biak pengakuan itu yang pertama haqqullah. Kasarikati kaya nyolong wazina lan zina. Mengaku mencuri, mengaku berzina dan sebagainya. Wasani dari kang pindho iku hakul adami hak adami. Hakul adami hak bangsa anak Adam. Artinya hubungan ini dengan seseorang. Kahadu qadafin kaya had qadaf. Kahad qadafin kaya hade dari qadaf itu menuduh zina pada orang lain. Li syakhsin maring lawaan. Fa haqqullahi ta'ala mengkuti hak Allah Ta'ala. Adapun haknya Allah Ta'ala itu yasihu sah apa rujuk atau jabal fi dalam hak anil iqrari saking ikrar pengakuan di lawan hak. Adapun haknya Allah itu sah untuk kita mengurungkan atau kita rujuk, kita menganulir pengakuan itu sah boleh. Ketika sudah pengakuan dengan tapi untuk hakullah kaya kula kaya dengan ucap sapa man wong akbar kang ngaku sapa man bizina kelawan zina. Contoh umpamanya ada orang mengaku zina kemudian roja'tu an hadzal iqrar. Saya enggak jadi mengaku pengakuan ini. Roja'tu jabal ingsun an hadzal iqrar saking ilah iqrar. Saya enggak jadi deh. Saya enggak kok. Jadi pengakuannya kemudian dicabut. Itu boleh kalau hakullah. Aw kadzabtu atau goro ingsun fihi dalam iqrar. Saya bohong tapi ini orang mengaku zina tapi kemudian tapi bohong namanya itu boleh-boleh saja kalau hubungannya dengan hakullah. Wa yusallu dan sunahake lil muqiri kata wong kang ngaku bizina lawan zina rujuk njabel anhu saking iqrar. Malah disunahkan bagi orang yang mengaku zina untuk mencabut pengakuannya. Ini dasarnya dari
hadis ya kalau nggak salah dulu itu ada seorang sahabat yang kemudian mengaku zina dan sebagainya oleh Nabi untuk mungkin bukan zina mungkin ini kemudian banyak yang kemudian memberikan hukum bahwa pengakuan zina itu tidak dianjurkan untuk ada orang mengaku zina. Bahkan ketika sudah mengaku zina itu dicabut saja, jangan jadi mengaku. Wa hakul adami itu ya hakul adami, hak adam, hak antara sesama manusia. Ikulah yasih warasa rujuk, tidak sah untuk rujuk, tidak sah untuk mencabut ketika haknya itu hakul adami, fihi dalam hakul adami. Anil iqrari saking iqrar bihi kelawan hakul adami. Adapun ketika hakul adami enggak sah. Yang dibolehkan yang sah itu hanya hakullah. Wa furiqalan dan bedake apa baina hadin dan ma'ana ikilah hakul adami walladzi lan barang kubulakin dalam satu dengan hakul adami. Perbedaan antara hakul adami dan hakullah ya. Bi anna haqqallahi ta'ala kelawan satu meneh hak Allah taala. Sesungguhnya hakullah iku mabniun dan jenengake didasarkan alal musamahati ngatasé gawe murah. Karena hakullah itu didasarkan atas kemurahan. Hakul adami utawi hakul adami, sedangkan hakul adami iku mamniun dan jenengake alal musyahati ngatasé para batu. Adapun hakul adami itu memang nanti beda. Kalau hakullah itu nanti dasarnya adalah dibikin semurah mungkin atau ya bukan gampang tapi dimurahkan. Tapi kalau hakul adami itu didasarkan atas adanya nanti ada pertengkaran. Wa taftaqiru lan butuh apa syihatul iqrari sahnya iqrar. Sahnya satu pengakuan itu membutuhkan ila salasati syurutin maring telu syarat. Sahnya pengakuan itu butuh 3 syarat. Ahaduha dari salah sijine. Yang pertama, iku al-bulughu baligh. Jadi yang mengaku harus orang balik. Fala yasyukhu mengkarasa wa iqraru sobi. Pengakuan bocah cilik tidak sah. Anak kecil yang mengaku. Walau murahiqan senajan anane sobiku merki balik. Walaupun murahik, hampir balik katakan. Tetap tidak sah. Walau biidni walihi senajan lawan idine waline sobi. Walaupun dengan izin walinya tetap tidak sah. Jadi harus benar-benar balik. Secara sempurna. Murahik pun masih belum mengesahkan pengakuan. Wasani dari kami pindoi kalau aklu dan akal. Yang kedua berakal. Fala yasyihu mengarasa boleh iqraru apa iqrarul majnuni iqrare wong edan wal muhma'alai dan muhma'alai. Tidak sah iqrarnya orang gila, orang muhma'alai. Muhma'alai itu orang yang bisa dimaknani orang yang epilepsi, orang yang tidak sadarkan diri lah katakan. Wazailul akli longkang ilang akale. Intinya orang yang tidak akalnya sedang tidak dicek itu ketika ikrar tidak sah. Jadi harus benar-benar akal. Punya akal, akalnya sedang jalan. Wazailul akli lan wong kang ilang akale ilang bima kelawan barang yu'adzaru kang den tampa udure apa fihima. Jadi hilang akal dengan sesuatu yang memang yu'adzar bih. Kalau hilang akalnya dengan sesuatu yang tidak yu'adzar bih, illam yu'adzar mongko lamun ora den tanpa udure apa ma fa hukmuhu mongko hukume zailul akli iku kasakrani kaya wong kang mendem kaya orang mabuk. Kalau orang yang hilang akalnya dengan sesuatu yang memang diterima alasan hilang akalnya itu nanti dihukumi tidak sah. Kalau yasih ikrar majnun wa ma'ali masih akli bima yu'adzar bih. Kalau kemudian tidak yu'adzar bih, maka hukumnya seperti orang mabuk. Wa tsalitsu kami tulikal ikhtiyaru pemilih, artinya kehendak sendiri. Fal yasih merasa apa iqraru mukrahin. Pengakuannya wong kang den paksa, pengakuan dari orang yang dipaksa untuk mengaku. Dan paksa bima kelan barang ukrihakan dan paksa sapa mukir alih yang tersema. Dipaksa untuk mengakui sesuatu katakan itu tidak sah itu karena bukan ikhtiar.
Jadi harus benar-benar ikhtiar, harus benar-benar atas kehendak sendiri. Fa in kana wa in kana lan lamun ono apa iqrar pengakuan ono iku bimalin lawan bondo. Kalau pengakuan itu adalah pengakuan yang hubungannya ada harta, biro mongko den wilang-wilang ing dalam iqrar bimal apa syaratun syarat rabiun kang kaping 4. Kalau pengakuannya objek pengakuannya itu adalah harta, maka nanti ditambah syarat keempat. Wa huwa utawi syarat rabi iku ar-rusdu, pinter. Nah, harus rusdu, harus orang yang sudah pinter, punya kecerdasan. Wal muradu den pakai pihak kelawan rusdu yang dikehendaki dengan rusdu di sini iku kaunul muqirri anane wong kang ngakoni iku mutlaqat tasarrufi wong kang mutlak tasarrufi. Artinya bukan orang yang dipaksa, bukan. Pokoknya orang yang mentasarufkan sesuatunya itu dibolehkan secara syar'i. Waqtaro jalan jabake sapa musannif bimalin kelawan kalimat malin dengan artinya harta. Anil iqrarin jabake anil iqrari saking iqrar bi ghairi lan liyane mal. Katolakin kaya tolak wal diharin lan dihar. Wa nahwihi malan sepadane tolak lan dihar. Pengecualian dari mal adalah ikrar dengan selain harta seperti tolak, dihar dan lain sebagainya. Fala yustaratu mongko den syaratake filmu kiri ing dalam mongkang mengaku bidalika kelawan mengkono ghairil mal apa rusdu pinter. Bal yasihu balik sah apa mu iqrar bi ghairil mal minasyaksi saking awalan as-safih kang safih kang mendo. Bahkan ketika kemudian pengakuan itu yang bukan benda, bukan harta, itu contohnya di hartolak dan sebagainya, itu sah-sah saja pengakuan itu dari seorang yang sifatnya safih. Safih itu orang ideal, itu tetap sah. Wa idza qarrala nalikane mengaku sapa syakhs awaan, ketika ada orang mengaku ikrar bi ghairihi lawan dia bi majhulin lawan bi majhulin lawan barang kang kinabodon. Ada orang mengaku dengan sesuatu yang tidak diketahui, majhul. Aqalihi kaya pengucape syakhs seperti pengucap seseorang li fulanin iku kaduwe fulan, ngucapnya ini li fulan iku kaduwe fulan alayya berarti ngatain ingsun syai'un uti suji ruji angko den jabel apa majhul bidhammi awalihi kelawan domai awale ruji'a ilaihi maring mukir atau syakhs ail mukir lah, ini ada mukir ilaihi maring mukir fi bayanihi dalam keterangannya majhul ail majhul itu kisah majhul fa yuqbalu mongko den tampa den trimo apa tafsiruhu oleh nafsir ala mertelaake syakhs bikul lima kelawan saben-saben barang yutamawalu kang den rego-rego apa mak wa in qalla sanajan sithik apa mak kafulusin kaya duit receh. Walau fasara lan lamun nafsiri sapa mukir al majhul ing barang majhul bimakalan barang layu tamawalu kang ora den rego apa mak lakin min jinsihi akan tetapi saking jenise lakin min jinsihi lain saking jenise mayu tamawal ahabbati khintatin kaya wijine gandum awalai satu orang apa maiku min jinsi saking jenise ma yutamal lakin yahilu tapi halal apa iqtinauhu nyimpen mak kajil dimaitatin kaya kulitnya batang au kalbin atau asu ma'alamin kang den mulangi wasabnilan retong mubila mongko den tompo apa tafsiruhu oleh nafsiri mukir fi jami'i dzalika dalam sekabeh madkur al as-sahihul qaul. Jadi ketika ada orang mengaku dengan sesuatu yang majhul, seperti ada orang mengatakan li fulanin alayya syai'un. Saya punya kewajiban pada seorang sesuatu katakan. Maka kemudian mukir itu diminta untuk menerangkan majhulnya itu apa. Maka kemudian diterima keterangan, diterima
penjelasan dari mukir dengan sesuatu yang memang sesuatu yang berharga, walaupun sedikit, seperti maunya sesuatu yang remeh-temeh bahasanya. Fulus ini ya sesuatu yang remeh. Kalau kemudian menafsiri sesuatu yang majhul itu dengan sesuatu yang tidak berharga, tapi dari jenis sesuatu yang berharga seperti habatil hinta, seperti biji gandum, ataupun bukan dari jenisnya seperti tapi halal untuk disimpan seperti kulit binatang atau anjing yang sudah anjing yang sudah terlatih, atau kemudian teletong itu kotoran hewan, maka diterima tafsir atau penjelasan dari mukir semuanya menurut qaul yang asyah ketika muqarbihnya itu majhul. Wa mata aqarralan dalam kapan-kapan mengakoni sapa syakhs atau mukir bimajhulin kelawan barang kang majhul. Wa amtana alan nikah sapa mukir atau syakhs min bayanihi saking keterangane majhul. Bada antuli bain dalam sakwise ento den suprih sapa dan sukri atau dan minta sapa syakhs bihi kelawan bayan bisa mongko dan keker sapa mukir hatta yubayina sehingga mertelake sapa mukir al-majhula ing barang kang majhul. Fa in mata mongko lamun mati sapa mukir qoblal bayani dalam sadurunge nerangake tuli mongko den supri bihi kelawan bayan sapa waris ahli waris. Pawuki falan den kandhekake apa jami otir katis kabeh tirkah. Kalau ada suatu saat ada seorang mengaku dengan sesuatu yang majhul, kemudian tapi dia tidak mau menerangkan, ketika mau memberikan penjelasan tentang yang majhul itu, setelah diminta kok dia tidak mau menerangkan, maka dia harus dihubis atau dia harus tidak boleh berkeliaran secara, dia menjadi tidak orang yang menjadi tidak bebas artinya, sehingga dia mau menerangkan yang majhul itu apa. Kemudian kalau kemudian dia mati sebelum menerangkan yang majhul itu tadi, maka ahli warisnya yang justru diminta, dan tilkahnya tidak boleh dibagi dulu, sehingga kemudian jelas dari apa yang harus yang majhul itu. Contohnya apa yang majhul itu harus dilakukan, setelah jelas bahwa yang majhul ini A, B, C, D, baru kemudian diambilkan, kalau itu adalah yutamawal, diambilkan dari harta warisan, baru kemudian tilkahnya bisa dibagi. Wa yasyikhulan sawal istisna'u ba'ake fil iqrar dan iqrar idza wasalahu nalikane nemokake sapa mukir ing istisna bihiklan mustasna alaih, betul, bihiklan mustasna alaih sah ketika dalam iqrar untuk adanya istisna, ketika istisna itu nyambung terus langsung. Ai wasala tegese nemokake sapa mukir wong kang ngaku al istisna bil mustasna minhu lan mustasna minhu. Ain fasola mengalamu misah sapa mukir orang yang mengaku ya. Bainahuma dalam antara istisna dan mustasna minhu bisukutin melawan meneng. Kalau dipisah dengan sukut dengan diam ya, au kalamin atau omongan kasirin kang akeh, ajnabiyin kang meneh kang liya, ndoro mongko bahaya apa sukut. Kalau kemudian tadi pada intinya sah ya. Istisna dalam iqrar itu sah ketika istisnanya itu nyambung langsung dengan mustasna minhu-nya. Kalau kemudian dipisah antara istisna dan mustasna minhu, pemisahannya itu dengan diam katakan atau kalimat omongan-omongan lain, maka itu nanti berbahaya, bisa jadi nanti membatalkan pengakuan. Amas sukutana pun tawi menang aliasiru kang keidik, adapun diam tapi hanya sebentar, kasak tadi tanafusin kaya menang karena ambekan, seperti diam karena bernafas katakan fala yadurru monggo ora bahaya, tidak apa-apa apa sukut. Wa yustaratu lan syaratake adon hale malih fil istisna dalam istisna apa Allah yastaghriqa yang orang ngentekake istisna al mustasna minhu mustasna minhu. Kalau istisnanya itu menghabiskan mustasna minhu ya percuma lah. Fa istaghraqa lamun ngentekake apa istisna ing mustasna minhu nahwu li Zaidin utai contoh iku li Zaidin iku kata Zaid alayya
wajib ingat saya ingsun asyaratun utawi 10 illa asyratan aing 10 dharra maka bahaya apa istighraq. Ya enggak ya percuma. Istisnanya itu menghabiskan mustasna minhu. Asyrah ila asyrah. Ya, tidak punya hak berarti tidak ada pengakuan oleh itu ya percuma saja. Bahwa utawi ikrar, ai ikrar terjadi ikrar fi halis sihatin ketika waras wal maradilan sakit iku sawon bodoh. Ikrar itu ketika dia dalam kondisi sehat maupun kondisi sakit itu sama. Hatta law akbar sehingga lamun tong ngaku sapa syakhsun ala an fi sihatihi dalam fase syakhs bidainin lawan utang li Zaidin maring Zaid. Wa fi maradihi lan dalam sakite syakhs bidainin lawan utang li Amrin maring Amr lam yuqaddam mengkora dan dinginake awal ikrar al awwal kang awal ikrar awal kang awal wahina idin lan dalam nalikane iki lam yuqaddam al ikrar al awal fayuq samu mengko den bagi apa muqarru bihi muqarbih orang yang dijadikan pengakuan bainahum antara Zaid lan Amr bisawiyati kelawan podo. Jadi kalau umpamanya ikrar tadi disampaikan ikrar dalam kondisi sehat maupun sakit itu sama. Jadi umpamanya ada seorang mengaku ketika dalam kondisi sehat saya punya utang pada Zaid sekian. Pada sakit ngomong utangnya pada Amr, maka tidak kemudian didahulukan ikrar yang awal yang kepada Zaid. Itu tidak, tapi muqarbihnya itu dibagi antara yang untuk Zaid dan Amr secara sama. Faslun fi ahkamil 'ariyah wa 'alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi al hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri maqdir azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.